Ada saya catat mengenai keutamaan atau keistimewaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Ramadan itu kan yang sangat istimewa itu kan di malam 10 hari yang terakhir, Pak, nggih. Oke. Nah, itu kira-kira ada apa sih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Itu ada keistimewaan apa, Pak? Satu pasangan kekasih yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa Sayyidah Hawa tersebut niku bertemu setelah lama tak berjumpa, bertemunya kembali pas setelah turunkannya di bumi itu di Arafah tersebut. Di hari Arafah tersebut makanya dinamakan Arafah. Takbir di masjid, meramaikan masjid dengan takbir-takbiran ngoten, Pak. Ya seperti di Pondok Tangger kan setiap malam nopo hari raya kan ada takbir keliling. Juga dilanjut di masjid. Dan juga biasanya di madrasah pun juga ada. Bahkan nopo pada waktu malam takbir tersebut, lebih-lebih di malam hari raya Idul Adha, dari organisasi ISMA itu membuat nopo perayaan. Jadi memperingati hari raya juga dirayakan lewat lomba-lomba, kreasi-kreasi santri, lewat nopo lomba takbir keliling dan lain sebagainya. Nggih, jadi cek kel mancing rasane bombong. Ketemu maning karo nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di obrolan santri dalam segmen yang luar biasa. Apa namanya? Cangkir Mbah Sri, tepat sekali. Singkatannya Cangkruk lan Mikir bahas syariat Islami. Oke. BTW alhamdulillah kita sudah masuk di bulan besar. Kalau orang Jawa mengatakan itu bulan besar. Kalau dalam bulan-bulan Komariah namanya Dzulhijjah. Oke, asik. Dzulhijjah. Jadi yang istimewa bukan hanya kedelai hitam tapi Dzulhijjah jauh lebih istimewa dari kedelai hitam. Oke. Dan kita nanti di kesempatan atau di segmen kali ini kita akan membahas beberapa keutamaan dan keistimewaan yang ada di bulan Dzulhijjah. Termasuk nanti ada puasa-puasa di dalamnya. Tidak usah lama-lama. Tanya seroja milik sang nyonya, langsung saja kita panggil narasumbernya. Monggo. Langsung narak mawon, monggo. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sehat sedaya, Pak, nggih. Alhamdulillah sehat. Niki di penghujung akhir tahun kan, bulan-bulan akhir nggih, akhir tahun, bukan akhir tahun pendidikan nggih, tapi akhir tahun bulan Komariahnya nggih, Pak. Siap. Alhamdulillah sehat sedaya. Niki kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tak kenal maka tak sayang. Jadi karena kita adalah orang Jawa maka mboten tepang mboten sayang. Ngeten, Pak, nggih. Tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang ngeten. Nah, niki alhamdulillah niki kita kembali di kesempatan yang luar biasa dalam segmen Cangkir Mbah Sri. Cangkruk lan Mikir bahas syariat Islami. Insyaallah. Berarti ngopi, Oke, sinambi nyeruput kopi, bahas syariat Islam. mboten. Jadi segmennya nih, Pak. Siap. Jadi para pemirsa, jadi yang ada di samping saya adalah termasuk guru saya juga. Beliau adalah Bapak Ustadz Habib Baihaqi dan yang satunya adalah Bapak Ustadz Sofiul Anwar. Pak Habib sama Pak Anwar gitu, Pak. Nggih. Jadi niki langsung saja, Pak, niki karena alhamdulillah kita sudah masuk di bulan yang istimewa, bulan Dzulhijjah. Nggih, tentu kan orang zaman sekarang itu kalau nggak tahu keistimewaan itu rasanya kurang semangat ngoten, Pak. Memang. Sama banyak orang sekarang itu nggak tahu sejarah ya. Nah, tidak tahu sejarah. Jadi langsung saja kita di pembahasan kali ini kita akan membahas bersama tentang fadilah atau keutamaan keistimewaan yang ada di bulan Dzulhijjah niki, Pak. Dalam strip pertama dalam catatan saya ini ada saya catat mengenai keutamaan atau keistimewaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Ramadan itu kan yang sangat istimewa itu kan di malam 10 hari yang terakhir, Pak, nggih. Oke. Nah, itu kira-kira ada apa sih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Itu ada keistimewaan apa, Pak? Karena di bulan
Dzulhijjah. Nggih. Lebih-lebih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah niku memang Allah pernah berfirman di Nggih. dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, yaitu wal fajri walayalin asyr. Lafat walayalin asyr tersebut niku para mufassirin nopo memaksudkan di dalam ayat tersebut yaitu 10 hari pada bulan Dzulhijjah, yang mana 10 Nggih. hari awal pada bulan Bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah tersebut kan memang termasuk bulan yang sangat mulia, yang mana bulan pada 1 tahun itu kan ada 12 bulan, Ada 12 dan bulan-bulan mulia itu ada 4, yang mana pertama niku bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan nopo Rajab, Oh, bulan Rajab. nggih, Rajab. Jadi di keempat bulan yang sangat mulia tadi itu bukan mengecualikan bulan yang selainnya nggak jaga, tapi memang semua bulan itu mulia, ya semua hari itu baik, tapi kan ada Sayyidul Ayam, hari yang paling baik itu hari nopo, hari Jumat, Sayyidul Ayam. Nah, di sini bulan semua itu nopo mulia, baik, tapi ada bulan-bulan yang mulia, yang mana keempat bulan tadi. Dan keempat bulan tadi itu memang nopo mulia di hadapan Allah karena di dalam bulan tersebut itu terdapat keberkahan-keberkahan di dalam melaksanakan amal. Jadi setiap amal yang dikerjakan pada bulan tersebut, lebih-lebih di hari yang memang sangat mulia di dalam bulan tersebut, itu pahalanya dilipat gandakan, dan amal-amal apapun itu nopo sangat-sangat sekali dianjurkan. Jadi mulai dari berzikir kepada Allah, mulai berpuasa ataupun qiyamul lail. Jadi di dalam surat Al-An'am itu jelaskan apa, surat Al-An'am ayat 28, wa yadhkurusmallahi fi ayyami ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Jadi ayyam ma'lumat tersebut niku juga para mufassirin menggambarkan ataupun merujuk pada bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari awal di bulan Awal di Dzulhijjah. bulan Nggih. Dzulhijjah. Oh, ngoten. Jadi memang para pemirsa, ternyata ya kesimpulan yang saya ambil ada yang paling istimewa di antara yang istimewa, ngoten Pak nggih. Ya. Dari 12 bulan itu ada yang dikenal Asyhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia. Di antaranya tadi kalau kalau bahasa Jawanya niku berarti Selo, Besar, Suro, Sabar. Suro, Rejeb. Oh, Kalau mana? di yang Nek ndek wau nek nggone bulan nopo mulia Jawane, urang sing mulya niki wau berarti Zulqa'dah, berarti Selo, terus nopo Besar, Sawa apa wis Suro, Suro, Ake Rejeb. Rejeb. Laras iku nggih. Oke. Kalau bahasa Jawanya ngoten nggih. So Jawane ngene. Bahasa Jawanya. Jadi memang ada yang bulan-bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang mulia ngoten. Kemudian di 10 hari nggih, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu kan ada momentum hari yang sangat terkenal dan hampir semua orang itu tahu, yaitu di hari tanggal 8 sama tanggal 9-nya. Oh nggih. Biasanya orang memperingatinya dengan puasa ini Pak. Ada yang namanya hari Tarwiyah pada tanggal 8 sama hari Arafah tanggal 9-nya. Nah, yang kita bahas coba mungkin Bapak bisa sampaikan kenapa sih tanggal 8 itu disebut dengan hari Tarwiyah, lalu kenapa tanggal 9 itu disebut dengan hari Arafah? Itu sejarahnya bagaimana Pak niku? Ya, siap. Oke. Jadi sebelumnya bulan Dzulhijjah niku kan yang mana pengambilan kata bulan Dzulhijjah niku dari Dzu dan Hijjah. Hijjah. Dzu itu dimakna sohib, yang mana berarti mempunyai. Di sim fa'il lagi niku. Ataupun asmaul khamsah. Kalau di alfiahnya malah asmaus. Kita ini alfiah. Jadi Dzu al-Hijjah. Hijjah itu berarti haji. Berarti kalau disimpulkan Dzulhijjah itu bulannya Bulan Haji, bulan haji. yang mana pada tanggal 1 sampai tanggal 10 yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Habib itu adalah 10 hari yang Mulia. mulia ataupun yang istimewa. Istimewa sih. Istimewa. Yang mana pada tanggal 1 sampai tanggal 9 niku juga disunahkan untuk berpuasa.
Kalau seseorang niku tidak bisa berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, maka diperbolehkan puasa pada tanggal 8 8 Dzulhijjah dan juga tanggal 9 9-nya Dzulhijjah. Dzulhijjah. Yang mana sudah sering kita kenal pada tanggal 8 Dzulhijjah itu dengan nama atau hari Tarwiyah. Tarwiyah. Ya, betul. Tarwiyah. Dan tanggal 9 itu dengan nama Arafah. Arafah. Untuk sejarah Yaumut Tarwiyah dan juga Yaumul Arafah. Yang pertama kita bahas tentang Yaumut Tarwiyah, Tarwiyahnya. yaitu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, Tarwiyah itu sendiri berarti yaitu membawa bekal. Jadi pada zaman dulu, niku orang-orang Arab ketika ingin pergi ke Arafah, Arafah. yaitu orang-orang yang haji, itu beliau niku menyiapkan bekal yaitu air zam-zam untuk wukuf di Arafah. Makanya dinamakan Tarwiyah. Tarwiyah itu membawa bekal ataupun membawa bekal air minum. Itu yang menyegarkan. Oke, yang menyegarkan kata Pak. Secara bahasa berarti menyegarkan, Pak, ya? Menyegarkan. Menyegarkan. Terus untuk puasa Arafah, yaitu yang mana Arafah niku ketika umat muslim haji pada zaman dulu itu umat Islam niku wukuf di padang Arafah. Makanya dinamakan Arafah. Hari Arafah. atau hari Arafah. Hari Arafah. Terus ada pendapat lain yang mengatakan yang mana Tarwiyah itu menurut pendapat lain itu berarti merenung atau berpikir. Nggih. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam 8 Dzulhijjah beliau itu bermimpi. Beliau itu bermimpi bahwasanya beliau itu disuruh untuk menyembelih putranya. Yang bernama Ismail, ya, Pak. Yang bernama putranya itu Nabi Ismail. Salah. Terus kemudian keesokan harinya beliau niku berpikir atau merenung. Tarowa atau berpikir merenung. Merenung. Terus kemudian makanya dinamakan hari Tarwiyah. Ya, siap. Niku menurut pendapat yang lain. Berarti pada malam hari Tarwiyah tersebut Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi, entah nopo mimpi tersebut dari Allah ataupun dari setan. Nah, Nabi Ibrahim tersebut itu masih merenungkan. Ya, benar sekali. Makanya keesokan harinya beliau niku berpikir ini memang mimpi dari Allah ataupun dari setan. Dari setan. Oh iya. Terus kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah beliau niku mengetahui yaitu Arafah mengetahui bahwasanya memang mimpi tersebut niku dari Allah. Makanya Arafah itu artinya mengetahui. Makanya dinamakan Arafah. Siap. Oke, jadi seperti itu para pemirsa. Jadi yang belum tahu mengenai sejarahnya Tarwiyah sama Arafah tadi memang ada beberapa pendapat. Ada satu pendapat mengatakan itu Tarwiyah itu mananya tadi menyegarkan, Pak. Menyegarkan. Orang-orang dulu membawa bekal persiapan untuk wukuf di Arafah pada tanggal 8-nya. Satu pendapat mengatakan bahwa Tarwiyah itu merenung karena malam pertama Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya itu pada malam tanggal 8, terus paginya merenungkannya. Merenung Ini terus berpikir. Berpikir dari setan atau dari Allah ini mimpi saya. Kemudian tanggal 9-nya dinamakan hari Arafah karena jamaah haji berkumpul di padang Arafah melaksanakan wukuf. Tapi satu pendapat lain juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu fix Arafah mengetahui bahwa mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail atau putranya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pendapat lain, Pak. Ada pendapat lain pada waktu Nabi Adam tersebut mendapatkan wahyu dari Allah untuk membangun Baitullah. Itu Nabi Adam tersebut itu berpikir. Jadi ya ada satu pautannya dengan makna dari kata tarowa tadi yang dari Pak Sofil Anwar tadi. Yang mana berpikir bahwasanya Nabi Adam tersebut diberi wahyu, diberi utusan oleh Allah
untuk membangun rumah akhirnya berpikir Oh, kalau membuat rumah itu setiap pekerjaan kan pasti ada upahnya. ada Nah, ada upahnya. ada upahnya. Jadi Nabi Adam itu nopo berpikir saumpama aku gawe omah iku hasil iku apa? Upahe iku apa? Ngoten. Nggih. Akhirnya kalian Allah niku dijawab, nek kue gawe omah terus Baitullah tersebut itu sudah jadi dan kamu mengelilinginya satu kali akan mendapatkan ampunan. Oh, Dan dan apakah hanya itu? Kok gak tambahin maneh? Apakah gur cukup ampunan untuk saya saja? Terus ketika kalian Allah dijawab lagi ketika kamu tawaf ataupun mengelilinginya 2 kali maka akan diampuninya kamu dan juga keluargamu. keluarga. Dan apalagi upahnya ketika Masih nggak cukup, Pak, nggih. masih Belum cukup, Ya, masih belum. masih apa ada fadilah lagi ketika nopo tawaf ataupun mengelilingi Baitullah tadi selama 3 kali bahkan lebih akan diampuninya orang-orang yang mengelilingi. Jadi bagi orang-orang yang mengelilingi Ka'bah ataupun Baitullah itu mendapatkan maghfirah oleh Allah. Wow, itu termasuk nopo tarwiyah pada waktu nopo Nabi Adam. Nabi Adam. Dan juga kata-kata Arafah Nggih. ataupun Arafah tersebut kan dari kata nopo iktiraf pun juga bisa. Oh, Karena iktiraf niku artinya pengenalan. Dalam arti nopo manusia itu mengenal Allah itu pas waktu hari Arafah. Oh, Jadi pengenalan seluruh umat manusia yang hak disembah yaitu Allah semata itu pas waktu hari hari Arafah. Arafah itu Dan tadi. juga ada riwayat lain mengatakan kenapa kok dinamai dengan hari Arafah? Karena pada waktu hari Arafah tersebut itu satu pasangan kekasih yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa Sayyidah Nggih. Hawa tersebut niku bertemu setelah lama tak berjumpa, bertemunya kembali pas setelah turunkannya di bumi itu di Arafah Di hari tersebut. Arafah Di hari Arafah tersebut makanya dinamakan Arafah. Arafah. Dan Iku- juga berarti ketika melihat tersebut niku man arafa nafsahu, kita lihat hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rabbahu, nggih. Benar sekali. Nggih. Oh, berarti memang banyak versi, Pak. Memang banyak versi mengenai penamaan hari Tarwiyah sama hari Arafah. Pokok kalau kita sedang merenung ya kita sedang Tarwiyah itu tadi. Tarwiyah Secara bahasa. secara biasa. Bahasa. Betul. Jadi luar biasa tadi memang ada beberapa pendapat para ulama mengenai penamaan hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Kita sudah membahas sejarah, kemudian tak lengkap rasanya kalau kita tidak bahas keutamaan mengenai puasanya, Pak. Nggih. Nggih, ini kan keutamaan memang ada selain puasa wajib ini kan banyak umat muslim itu kan mencari momen untuk berpuasa nggih. Selain ada Senin Kamis, selain ada puasa Daud, ada puasa Asyura, kemudian ada puasa Arafah dan puasa Tarwiyah juga. Nah, ini di balik puasa Tarwiyah sama puasa Arafah ini ada keutamaan keistimewaan terbesar apa, Pak? Nih. Kan tadi sudah dijelaskan nggih. Memang pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah kan Nggih. termasuk hari-hari yang mulia karena Nggih. terdapat di bulan yang sangat mulia. Jadi hari tersebut itu sangat agung dan puncak 10 hari tersebut kan di bulan Arafah. Jadi ketika tidak bisa melaksanakan puasa pada hari pertama sampai hari ke-7 bisa melaksanakannya di hari 8 dan hari 9. 9. Jadi di hari Tarwiyah tersebut ataupun nopo pada tanggal 7 tanggal 8 tanggal 8 Dzulhijjah itu dinamakan kan hari Tarwiyah dan disunahkan melaksanakan puasa Tarwiyah. Dan puasa Tarwiyah tersebut niku nopo keistimewaannya bisa meleburkan dosa 1 tahun. 1 tahun. Jadi itu termasuk keistimewaan dari nopo puasa Tarwiyah. Betul. Dan kalau melanjutkan di puasa Arafah yang mana puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu bisa meleburkan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah terlewat ataupun yang telah lampau dan 1 tahun yang akan datang. Karena memang itu menimbang-nimbang nopo nopo hari yang sangat mulia di bulan yang mulia. Yang mulia itu tadi. Tapi memang nopo di dalam hadis tersebut itu kategorinya doif. Tapi untuk fadhailul amal itu boleh melakukannya. Boleh Untuk melakukannya. nopo mendapatkan fadilah dalam pengamalannya. Pengamalannya itu tadi.
dan juga diperkuat oleh nopo dawuh-dawuh lain. Di dalam hadis pun juga terangkan bahwasanya di dalam 10 hari tersebut ma min ayyamil a'zam indallahi wala ahabu ilahil amal fihinna min hadhil ayyamil ashri faaksiru fihinna minnat tahlili wat takbiri wat tahmidi, yang mana artinya tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut. Karenanya di bulan nopo Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 niku sangat disunahkan dan dianjurkan nopo zikir kepada Allah, terus nopo berpuasa, qiyamul lail, dan mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Itu dikuatkan dengan dalil-dalil nopo hadis-hadis yang lain. Walaupun hadis dhaif, tapi ada hadis yang mana menguatkan supaya untuk beribadah yang lebih kuat. Intinya nopo karena sangat dianjurkan. Jadi kudu mempang fastabiqul khairat ini wonten. Berlomba-lomba demi kebagusan di bulan yang mulia ini wonten. Berarti termasuk hari yang dicintai oleh Allah. Ya, hari yang dicintai oleh Allah. Karena terdapat nopo hari tersebut niku termasuk banyak sekali keberkahan dan kemanfaatan di dalam hari tersebut niku. Jadi memang yang disunahkan ya memang bukan hanya puasa mawon Pak Im. Tidak hanya puasa, termasuk tadi ada wirid, kemudian zikir, mulai tahmid, tahlil dan juga takbir itu memang sangat dianjurkan. Jadi dimpengaken Pak nggih. Jadi lebih mempeng dibandingkan hari-hari lainnya. Karena di dalam hari tersebut niku Allah sangat menyukai. Allah sangat suka hari tersebut dibanding hari-hari lain. Hari-hari lain. Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kalau memang bisa puasa sampai 9 hari. Kalau memang tidak bisa ya ambil tanggal 8 sama tanggal 9. Memang sangat dianjurkan puasa bagi orang yang selain haji. Selain haji. Kalau haji kan nopo karena di sana kan memang beraktivitas. Jadi kalau nggak memungkinkan puasa ya nggak masalah. Memang sangat dianjurkan bagi yang tidak haji. Bahkan bagi orang yang haji niku tidak disunahkan untuk berpuasa. Tidak disunahkan bahkan, Masya Allah. Jadi kita yang memang posisinya di rumah nih Pak, di rumah, di pondok, tidak dalam keadaan haji, disunahkan sekali untuk puasa hari Arafah itu tadi. Ini di catatan saya ini sudah separuh Pak nih. Sedangkan kalau suasana semakin lama kan semakin kental Pak. Untuk pencair suasana harus bener radio. Jadi saya panggil Suyet, Kang Suyet. Oke, ini lama ini. Ini pesan minuman ini. Mungkin sakit pesan apa Pak nggih? Kulo biasa ngopi mawon kan ngolah pikir to jadi kopi mawon, kopi hitam. Kopi hitam. Pak Anwar? Kulo teh hangat. Oh, teh hangat satu. Oke, ini belum datang ini. Bentar. Niki dan niki Kang Suyet iki. Pesan teh satu, nggih teh hangat. Kemudian kopi hitamnya satu. Saya kobatul laban. Kopi susu. Tesus 3 pesanan nggih. Jadi memang niku luar biasa. Tadi kita sudah membahas mulai dari keutamaan 10 hari awal, kemudian sejarah hari Arafah, Tarwiyah, dan keutamaannya. Di tanggal 8, tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Niki gak langsung datang ini. Langsung saja niki. Ini sudah. Mungkin menunggu nopo antrian haji naik. Kesuyet iki bintang kaji ngono ya. Jadi mungkin kita sambil menunggu Kang Suyet datang niki, kita lanjut pembahasan kita. Tadi sudah sampai 1 sampai 9. Nah, kita bahas selanjutnya tanggal 10-nya. Oke. Kita bahas tanggal 10-nya. Sebelum sampai tanggal 10, malam tanggal 10-nya nih, Pak. Oke, berarti malam nahar. Malam Yaumun Nahar atau malam hari raya Idul Adha. Momentum hari raya Idul Adha malamnya itu kan kebanyakan orang ya takbiran, ada yang takbir di jalan, kemudian takbir di masjid, meramaikan masjid dengan takbir-takbiran ngoten Pak. Ya seperti di Pondok Tangger kan setiap malam nopo hari raya kan ada takbir keliling. Juga dilanjut di masjid. Dan juga biasanya di madrasah pun juga ada. Bahkan nopo pada waktu malam takbir tersebut, lebih-lebih di malam hari raya Idul Adha, dari organisasi ISMA itu membuat
nopo perayaan. Perayaan. Jadi memperingati hari raya juga dirayakan lewat lomba-lomba, kreasi-kreasi santri, lewat nopo lomba takbir keliling dan lain sebagainya. Oh nggih, jadi lah niki yang ditunggu-tunggu umum. Masya Allah, sing Nggih. ditunggu-tunggu. Sing ditunggu-tunggu. Sesuai pesanan. Cangkir anyar kan sesuai kayak gini. Anyar nih kayak gini. Syukran kasir Kang Sir. Keren kasih. Gila. Monggo Pak ditunjukin. Alhamdulillah. Nggih, tadi melanjutkan pembahasan Pak. Lagi memang nggak cuma di Desa Pawon nggih, di Pondok Tangir itu juga memperingatinya dengan penuh sukacita. Sangat Nggih. Lewat lomba-lomba kreasi santri ini kabarnya juga ada lomba lalaran termasuk ini di tahun ini katanya seperti itu. Nah, lalu sebenarnya dalam pandangan agama Islam nggih, dalam sisi agama keutamaan apa Pak nggih, yang bisa kita dapatkan kalau kita memang menghidupkan malam hari raya Idul Adha nih Pak? monggo, Anwar. Ya, siap saya akan jawab. Monggo. Jadi sebelumnya Nggih. kita kan sudah mengenal tentang puasa-puasa tadi nggih. Nggih. Bagi orang yang tidak Berhaji. Jadi bagi orang yang tidak haji, niku juga disunahkan juga, yaitu ketika kan orang haji niku kan mendatangi Baitullah, yaitu pergi ke rumah Allah. Allah. Ketika seorang yang belum bisa haji, kita niku diperbolehkan untuk menyambut Allah atau mengundang Allah. Dengan cara bagaimana? Yaitu menyiapkan, kan sebelum mengundang Allah pastikan kita menyiapkan. Nggih. Itu menyiapkan bahwa niku membersihkan rumah ataupun membersihkan lingkungan kita, dan juga yang paling penting adalah membersihkan hati kita. Masya Allah. Jadi itu untuk mengundang Allah. Jadi kalau kita belum bisa pergi ke Baitullah, ke rumah Allah, maka kita diperbolehkan untuk mengundang Allah ke hati. Masya Allah. Hati selalu mengingat Allah kan. Memanggil Allah. Terus kemudian yaitu keutamaan pada malam Idul Adha atau Yaumin Nahar. Itu hari Idul Adha. Yang mana pada malam Idul Kurban. Idul Kurban sendiri niku Idul Kurban atau Idul Kurban. Itu berarti kembali atau mengulang. Yaitu yang mana Allah niku mengulang-ulang nikmat yang telah diberi, Allah niku memberikan kepada makhluknya. Maka dinamakan Idul atau Idil, yaitu mengulang atau pengulangan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Terus Adha niku adalah Adha atau Doha niku berarti kurban atau berkurban. Yang mana kalau kita lihat niku berkurban, mungkin saja niku kurban atau korban, menurut ataupun saya memang bukan ahli pakar bahasa ya. Kalau korban kalau korban kan, kalau kita lihat korban niku adalah orang yang telah dianiaya. Korban Pak nggih. Korban. Orang yang dianiaya. Ini secara garis keras Pak ning korban. Mungkin saja kalau korban itu diambil dari korban. Terus kemudian kalau dikasih imbuhan berkurban, itu berarti seseorang niku mempunyai arti atau kesetiaan atau ketaatan kepada seorang ataupun kepada Allah. Masya Allah. Itu arti berkurban. Terus kalau malam Idul Adha, itu keutamaannya adalah barang siapa yang, ini menurut hadis, suatu riwayat hadis, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan juga malam Idul Adha, berarti 2 hari raya. maka hatinya tidak akan mati. Masya Allah. Jadi termasuk keutamaan bagi seorang yang menghidupkan malam hari raya, entah itu hari Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka hatinya tidak akan
Dengan cara bagaimana seseorang itu menghidupkan Nah niku atau lampun napa menghidupkan malam hari raya. Yaitu yang pertama yaitu dengan cara berjamaah sholat isya. Bisa, oke. Sholat ba'diyah, sholat isya. Ini kan termasuk sholat isya adalah termasuk awal dari malam Malam hari ya. yaitu awal malam hari. Hari. terus kemudian membaca Al-Quran, terus kemudian membaca takbir, yaitu yang mana takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar. Terus la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu yang sering dari kecil kita dengarkan sampai besar pun bahkan sampai mati, Pak. Sampai mati. Sampai wilayah bahkan untuk membaca takbir. Terus kemudian disunahkan lagi niku qiyamul lail, yaitu menghidupkan malam-malam pada malam hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, yaitu dengan cara qiyamul lail, yaitu sholat malam. yaitu dengan cara melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat taubat ataupun sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah yang lain. dan juga termasuk juga orang yang melakukan jamaah sholat subuh pada malam Idul Adha ataupun Idul Fitri, niku juga sudah dihitung orang yang menghidupkan malam hari raya. Oh, nggih. Jadi itu nggih. Jadi cara kita menghidupkan daripada dua malam hari raya termasuk yang akan kita sambut ini adalah hari Idul Adha dengan cara tadi kita berjamaah salat isya, kemudian sholat ba'diyah isya, membaca takbir, membaca Al-Quran dan juga sholat-sholat sunnah yang lain gitu ya. Termasuk juga sholat tahajud. Kemudian endingnya nanti jamaah sholat subuh. Apalagi rangkaian ini kalau kita laksanakan semua kan luar biasa Pak nggih. Nggih. Jadi itu tadi mengenai keutamaan pada malam hari raya termasuk malam hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian ini kita sudah membahas malamnya Pak. Kemudian kita masuk ke paginya. Pagi daripada hari raya Idul Adha sebelum atau pas kita berangkat atau melaksanakan Idul Adha itu tadi atau sholat hari Idul Adha. Itu ada amalan apa Pak? Ada amalan-amalan apa yang disunnahkan pada hari raya Idul Adha yang harus kita laksanakan Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, menopo amalan-amalan sunnah sebelum melaksanakan sholat id, tepatnya sholat id ataupun sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri sami mawon. Intinya sholat id niku disunnahkan sebelum melaksanakan sholat tersebut itu memakai pakaian yang bagus. Itu sangat-sangat disunahkan. Bahkan kalau laki-laki niku dianjurkan memakai pakaian yang putih dan bersorban juga. Tapi kalau untuk perempuan malah dianjurkan memakai pakaian yang biasa saja. Yang mana kalau memakai pakaian yang wah itu kan bisa menimbulkan fitnah ya. Intinya didengarkan para wanita. Buat yang lagi gamis sing wah ngoten ya. Asline malah mboten disunahkan untuk bagi perempuan. Berarti untuk perempuan itu memakai pakaian yang sederhana. Ya, sederhana. Dan kalau untuk laki-laki ya disunnahkan dan dianjurkan memakai baju putih dan juga bersorban ketika melaksanakan sholat Id. Dan sebelum melaksanakan sholat Id pun juga disunnahkan mandi. Ben piye ben resik awake mosok ape sholat ape ngadep ning gone pangeran kok mambu pengus ya. Pemene wong sing rata wadus yo kala-kala setahun atus pisan ra apa-apa lah arek entek hari raya tok iku wae. Jadi ya sing jelas mandi niku wau, mandi terus memakai wangi-wangian juga. Dan ketika mau melaksanakan sholat Id, misal rumahnya jauh, iki yo lebih baiknya nopo berjalan kaki. Masya Allah, berjalan Pak gini. Ya berjalan. Jadi semakin banyak kita melangkah, semakin banyak saksi kebaikan yang akan kita torehkan di akhirat kelak niku wau. Jadi luweh atuh jangkane luweh akeh ganjarane wow. Dan juga bisa memotong kuku, memotong rambut itu juga disunahkan. Dan setelah melaksanakan sholat Idul
nopo Idul Adha nggih. iku disunahkan makan. 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 Oh, enggak sebelumnya, Niku Pak? sebelum Idul Adha, sebelum hari raya, sebelum nopo, sebelum Idul Fitri untuk untuk Idul Fitri itu sebelum melaksanakan sholat nggih. Nggih. Kalau Oh. hari raya Idul Adha setelah Oh, setelah melaksanakan. Oh, Ngoten. nggih. Nggih. Jadi itu tadi beberapa amalan yang sangat dianjurkan ya atau ya sangat disunahkan pada sebelum Pak, nggih, Nggih. tepatnya sebelum kita melaksanakan sholat Id. Yang perlu yang sangat saya garis bawahi tadi nggih, untuk laki-laki semaksimal mungkin kita tampil pakai baju putih, lebih utama baju yang paling bagus. Nggih. Tapi catatan penting ini nggih. Garis Garis bawah. bawah, garis bawah full tebal bercetak miring. Untuk perempuan ini pakai pakaian yang sederhana. Sederhana. Ingat ini perlu digaris bawah ini ya. Dan juga ada yang sangat sekali dianjurkan dan sunnah muakkad itu ketika hari raya Idul Adha ataupun Yaumun Nahar itu disunahkan untuk berkorban Kurban itu bagi yang mampu. bagi yang mampu, nggih, yang poin utama tadi. Kemudian, nah ini mungkin catatan saya strip yang paling terakhir nih, Pak. Jadi kita mulai rangkaian dari awal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, setelah tanggal 10 ini ada hari yang kita kenal, hari yang termasuk juga haram untuk berpuasa nih, Pak. Ada yang namanya hari tasyrik. Nih, hari tasyrik. Nah, ini banyak orang itu menyebut tapi nggak tahu alasan kenapa sejarah sama kita kembali lagi ke sejarah di balik hari tasyrik itu sejarahnya bagaimana sebenarnya, Pak niku? Dinamakan hari tasyrik. Ya, sebelum saya jawab, saya akan menambahi tentang sedikit ini termasuk ilmu tentang kurban. Kurban. Bagi seorang yang berkurban, jadi bagi seorang yang ingin berkurban, itu dimakruhkan bagi seorang yang berkurban pada bulan Dzulhijjah, yaitu memotong kuku dan juga memotong rambut. Oh, Bagi seorang yang ingin melaksanakan kurban. Oh, ngoten. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Kenapa kok hukumnya makruh? Dikarenakan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya kuku ataupun rambut ini kalau dipotong maka tidak akan bisa menyaksikan atau tidak bisa bersaksi bahwasanya dirinya itu Berkorban. telah berkorban. Oh, ngoten. Berarti malah disunahkan nopo boten motong bagi Disunahkan tidak motong. Bagi seorang yang yang ingin ingin berkorban. Ingin berkurban. Berarti untuk menjadikan saksi bahwasanya apa orang tersebut niku berkorban. Ya, Kan betul sekali. Masyaallah. Nggih. Ini ilmu baru ini. Terus kemudian saya akan menjelaskan tentang hari-hari tasyrik. Nggih, Hari tasyrik ini kan sudah kita ketahui bahwasanya hari tasyrik itu setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Yang mana pada tanggal 11, 12, 13 itu dinamakan hari tasyrik, yang mana sejarahnya itu hari tasyrik pada zaman dahulu. Itu orang-orang Arab. Jadi tasyrik itu dari kata syarik, tasyrik ya. Tasyrik yaitu yang berarti terbitnya matahari. Oh, nggih. Terbitnya matahari yang mana pada zaman dahulu orang-orang Arab niku zaman dulu kan belum ada yang namanya kulkas. Oh, Kas, nggih. Leres niku. Kas open belum ada. Betul sekali. Jadi pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya kulkas untuk menyimpan barang-barang supaya Awet. Makanya zaman dahulu itu orang-orang Arab pada tanggal 11, 12, 13 yaitu dinamakan tasyrik, yaitu yang artinya terbitnya matahari. Orang-orang Arab itu menjemur Daging. Oh. Jadi sama menjemur daging untuk apa? Tujuannya untuk membuat dendeng. Buat dendeng. Oh. Supaya daging-daging itu awet. Makanya dipanaskan ketika terik matahari atau terbitnya matahari. Itu dinamakan hari tasyrik. Dan juga hari tasyrik tersebut niku adalah hari yang mana niku untuk hari untuk makan, untuk minum dan juga untuk berzikir. Yang mana pada hari tasyrik tersebut juga diharamkan untuk melakukan Puasa. Jadi untuk dinone untuk ngombe, mangan, berzikir. Jadi hari-hari santai. Hari-hari santai nggih, Pak. Setelah
berkurban itu dagingnya banyak itu Oke. tadi nggih. Jadi masih diharamkan untuk berpuasa sampai tanggal 13 gitu. 13. Sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dan juga ada tambahan sedikit itu tentang bagi seorang yang ingin melakukan puasa bid, puasa putih, Oh, nggih. Ayamul Bid. Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal Ayyamul Bid kan dikenal dengan puasa tanggal 13, 14, 15. Iya, itu bagaimana itu Pak nggih? Jadi bagi seorang yang ingin melaksanakan puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Nggih. niku bisa melaksanakan tanggal 14, 15 dan 16. Oh, ngoten nggih. Jadi untuk Berarti setelahnya Pak nggih. bagi solusi bagi seorang yang ingin melaksanakan puasa Ayamul Bid Ayyamul Bid bisa dilaksanakan setelah hari tasyrik. ya betul 14, 15, 16. Dikarenakan tanggal 13 Dzulhijjah niku masih masuk hari tasyrik. Ya, Masya Allah. Jadi itu tadi para pemirsa, jadi teman-teman dimanapun Anda berada, awal mula daripada hari tasyrik itu memang dulu kebiasaan orang Arab itu belum ada kulkas Pak nggih. Belum ada kulkas untuk menyimpan atau mengawetkan makanan. Jadi di momen hari tasyrik itu orang-orang Arab menjemur daging, menjemur daging supaya nanti lebih awet untuk dimasak, dibuat dendeng atau dendeng Pak niki. Dendeng nggih. kalau dendeng kan ikan. Oh nggih, nggih. Sik dibuat dendeng nggih. Jadi itu tadi termasuk juga nanti solusi ini dari Pak Anwar tadi memberikan solusi untuk orang yang punya wazifah puasa Ayyamul Bid nanti bisa dilaksanakan karena 13 masih masuk hari tasyrik, nanti 14, 15 dan 16. dan 16 di bulan Dzulhijjah. Jadi alhamdulillah Pak nggih niki mungkin strip ini adalah catatan yang terakhir di kesempatan kali ini, di segmen kali ini. Mulai kita sudah membahas bersama mulai dari keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sejarah Arafah, sejarah Tarwiyah dan keutamaannya, plus tadi keutamaan malam hari raya, amalan-amalan yang sunnah dijalankan sebelum sholat Id, dan endingnya pada hari tasyrik. Terima kasih Pak Habib Baihaqi dan Bapak Ustadz Syafil Anwar atas kesempatan, atas luangan waktunya bisa hadir bersama kami di obrolan santri dalam segmen Cangkir Bangkiri. Baik, itulah tadi, semoga obrolan kita di kesempatan dalam segmen kali ini bermanfaat, terutama untuk kami sendiri dan juga untuk teman-teman dan sahabat-sahabat dan pemirsa yang dimanapun Anda berada. Mungkin itu yang dapat kami bawakan di kesempatan kali ini. Sebentar Pak nggih. Jadi kan tadi kan membahas tentang puasa Tarawih dan Arafah. Mungkin Pak Anwar bisa menjelaskan niatnya bagaimana. Kalau kan sebentar lagi kan ada puasa yang sangat dianjurkan, Tarawih dan Arafah. Jadi bisa jelaskan. Untuk niat yang pertama adalah tarwiyah. Tarwiyahnya nggih. Tanggal 8 8. Niat puasanya yaitu nawaitu shauma tarwiyata sunatan lillahi. Terus untuk puasa yang kedua tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah, yaitu niatnya adalah nawaitu shauma arafata sunatan lillahi ta'ala. Oh, jadi nonton nggih. Jadi memang sangat dianjurkan. Karena memang kan di dalam Quran pun juga sudah jelaskan toh nggih, wasyaf'i wal water, demi waktu yang ganjil dan waktu yang genap. Oh, gitu. Dari waktu yang ganjil tersebut niku yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah, dan juga hari yang genap yaitu hari tanggal 10 Dzulhijjah yaitu Yaumul Nahar. Yang mana 3 hari tersebut niku Allah telah bersumpah demi 3 hari tersebut niku memang sangat agung sekali faedahnya ataupun di dalam amalannya, keistimewaannya tersebut niku wow. Nggih. Ini sebelum kami tutup ada tambahan tadi dari beliau Bapak Anwar dan juga Bapak Habib Baihaqi mengenai masalah niatnya tadi sudah dilafalkan. Jadi sangat dianjurkan bagi yang sehat, fit, bisa dilaksanakan puasa tanggal, kalau memang baiknya 1 sampai 9. Kalau memang yang ambil yang lebih simpelnya atau mungkin kurang fit atau yang lainnya bisa ambil tanggal 8 sampai tanggal 9 ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dapat kami bawakan di kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.